Selamat datang kembali di YouTubeku. Berikut, aku akan memberitahu kalian beberapa hal penting yang harus kalian ketahui dalam penggunaan Microsoft Word. Let's go! Yang pertama adalah layout. Cara untuk masuk ke menu layout adalah dengan cara mengklik ribbon berwarna biru di atas yang bertuliskan layout. Setelah itu, akan muncul perubahan ribbon putih yang akan menampilkan fitur-fitur dari layout ini. Hal yang harus diperhatikan dalam layout ini adalah yang pertama, orientation. Pada orientation, Microsoft Word akan memberikan kamu dua pilihan, yaitu portrait atau berdiri dan landscape atau melebar ke samping. Kamu dapat memilih sesuai dengan apa yang kamu buat dan apa yang kamu butuhkan. Yang kedua adalah size. Pada size, Microsoft Word akan memberikan kamu beberapa pilihan untuk ukuran kertas yang kamu gunakan. Pastikan ukuran kertas yang bakal kamu pakai di Word sama dengan ukuran yang kamu pakai untuk print out teks yang bakal kamu buat. Kamu juga bisa mengkostumasi ukuran kertas yang ingin kamu gunakan. Yang berikutnya adalah margins. Pada margins, Microsoft Word akan memberikan kamu beberapa pilihan untuk ukuran dalam kertas yang akan kamu gunakan untuk menulis teks. Dalam margins ini, juga perlu diperhatikan penggunaannya, terutama jika kamu ingin menggunakan header dan footer dalam teksmu. Kamu bisa juga mengkostumasi ukuran margin yang ingin kamu pakai. Kemudian ada indent dan spacing. Di indent dan spacing ini, Microsoft Word memberikan fitur mengenai pengaturan paragraf, baik dalam ukuran indentasi paragraf maupun jarak antar paragraf. Kamu juga bisa menentukan ukuran yang ingin kamu pakai. Yang kedua adalah home. Pada home ini, terdapat dua ribbon penting yang harus kalian perhatikan, yaitu ribbon font dan ribbon paragraf. Pada ribbon font, terdapat setelan untuk penggunaan huruf yang akan kalian pakai, seperti jenis huruf, ukuran huruf, bold, italic, underline, strike-through, superscript dan subscript, serta warna tulisan yang akan kalian pakai. Untuk mengganti huruf yang sudah tertulis, kalian bisa memblok teks yang kalian inginkan, kemudian kalian tinggal memilih bentuk huruf dan ukuran yang kalian inginkan. Kemudian ada ribbon paragraf. Pada ribbon ini terdapat setelan untuk paragraf teks yang akan kita buat. Dalam ribbon paragraf terdiri dari menu penomoran seperti bullets, numbering, dan multi-level list. Biasanya menu penomoran ini digunakan untuk membuat penomoran yang ada di dalam teks. Penomoran ini akan mempermudah kalian untuk menomori teks yang akan kalian menomori dengan baik dan rapi. Kemudian ada menu alignment. Pada menu ini merupakan menu untuk mengatur garis teks pada margin kertas. Terdapat beberapa pilihan seperti align left, center, align right, dan justify. Selanjutnya ada line dan paragraph setting. Pada menu ini ditawarkan beberapa opsi untuk mengatur jarak antar baris maupun jarak antar paragraf. Kalian bisa mengaturnya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian butuhkan. Yang ketiga adalah insert. Di dalam insert ada beberapa ribbon yang sangat penting untuk kalian perhatikan, seperti ribbon page, tables, illustration, header and footer, dan symbols. Yang pertama adalah ribbon page. Pada ribbon page terdapat tiga pilihan, yaitu cover page, blank page, dan page break. Pada cover page, kamu bisa menambahkan cover untuk teksmu, sehingga teksmu akan terlihat lebih menarik ketika di print out. Cover page ini sangat berguna jika kamu ingin membuat buku-buku yang pastinya membutuhkan cover di setiap halamannya. Kemudian ada blank page dan page break. Pada dasarnya, hal ini merupakan fitur yang sama saja, yaitu menambahkan halaman baru pada teks kalian. Perbedaannya dapat dilihat dari perbedaan cara kerja. Pada blank page, kamu akan tetap meninggalkan lembar kerja kosong walaupun kamu ingin memisahkan kalimat di antara suatu paragraf. Sedangkan pada page break, fitur ini tidak akan meninggalkan lembar kerja yang kosong, namun hanya memindahkan teks yang ingin kalian pisahkan ke lembar baru. Kemudian ada tables. Pada tables, kamu bisa menambahkan table untuk menyusun data. Kamu bisa memilih ukuran table yang digunakan dengan cara mengklik ribbon table, kemudian seret arah pointermu ke ujung sebelah kanan dari table sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Setelah tabel muncul, kalian akan dipertemukan dengan dua ribbon khusus dari table, yaitu table designs dan layout.
Pada tabel Designs, kalian akan bisa mengkustomasi warna dan jenis tabel yang akan kalian gunakan untuk mempercantik tabel kalian, sehingga data yang kalian tampilkan akan tersajikan lebih menarik. Pada Layout Table, tersedia beberapa fitur untuk mengatur tabel dan isi tabel kalian, seperti jumlah baris kolom tabel, ukuran setiap sel tabel, alignment pada tabel, dan beberapa pengeditan data seperti sort yang akan berguna mengurutkan data sesuai dengan alfabet atau numerik. Berikutnya ada Illustration. Pada ribbon ini, kalian diperhadapkan dengan fitur yang berfungsi untuk mendeskripsikan isi teks kalian dengan bentuk dan gambar. Kalian bisa menambahkan beberapa foto, bentuk, icon, 3D models, serta smart art dan chart yang berfungsi untuk melihat perbandingan data. Kalian juga dapat mengedit letak dan ukuran dari illustration sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya ada header dan footer. Biasanya menu ini digunakan pada pembuatan segala jenis buku, terutama buku ilmiah. Pada header biasanya ditampilkan judul atau catatan penting dari buku pada bagian atas teks. Cara mengaktifkan dan mengedit header kalian adalah dengan cara mengklik menu header dan memilih desain yang kalian inginkan. Setelah itu, akan muncul header. Kemudian, kalian dapat mengedit isi dari header tersebut. Kemudian ada footer dan page number. Biasanya, kedua fitur ini digunakan untuk menuliskan halaman dari teks dan beberapa catatan kaki yang berisikan sumber referensi yang didapatkan pada bagian bawah teks. Cara mengaktifkannya sama dengan header. Kalian tinggal mengklik footer ataupun page number, kemudian pilih desain dan edit isi dari footer dan page number yang kalian inginkan. Kemudian ada simbol. Biasanya ribbon ini digunakan untuk perhitungan matematis. Pada equation, terdapat beberapa pilihan rumus ataupun kalian bisa membuat model perhitungan sendiri. Kalian dapat menulis model perhitungan sesuai dengan yang kalian inginkan. Berikutnya ada simbol. Simbol digunakan untuk menuliskan simbol dari perhitungan kalian. Kalian dapat mencari simbol yang ingin kalian pakai dengan cara mengklik simbol, kemudian klik More Symbol. Maka akan banyak muncul menu pilihan dari simbol yang ingin kalian gunakan. Demikianlah hal-hal dasar yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan Microsoft Word. Terima kasih telah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar Microsoft Word. Ikan hiu makan tomat, terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.